Selamat datang pada pertemuan di saat ini, yaitu pertemuan kelima. Kita akan membahas mengenai populasi dan sampel dalam ruang lingkup penelitian eksperimen. Jadi, secara garis besarnya, populasi itu adalah keseluruhan subjek ataupun objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran dari generalisasi hasil penelitian. Nah, secara spesifik di dalam penelitian eksperimen, kita bisa mengetahui bahwa populasi itu merupakan kelompok besar yang ingin kita ketahui pengaruh dari treatment atau perlakuan yang kita berikan. Nah, penelitian eksperimen di sini tujuannya adalah untuk menguji bagaimana bentuk hubungan sebab akibat melalui perlakuan yang kita berikan terhadap kelompok tertentu yang disebut dengan populasi tersebut. Oleh karena itu, populasi dalam eksperimen harus memenuhi kriteria. Yang pertama, adanya relevansi ataupun mungkin kaitannya dengan tujuan penelitian kita. Yang kedua, populasi harus memiliki karakteristik yang jelas. Dan yang ketiga, populasi merupakan sekelompok orang yang memungkinkan untuk diberikan sebuah perlakuan tersebut. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang kita pilih untuk mewakili dari keseluruhan populasi dalam penelitian. Karena populasi itu jumlahnya sangat luas atau general, maka sampel ini kita ambil sebagai perwakilan dari populasi yang sudah kita tentukan tersebut. Nah, di dalam penelitian eksperimen, sampel itu memiliki peran penting karena yang pertama, sampel menjadi subjek yang diberikan perlakuan dan kemudian sampel ini menjadi dasar dari penarikan kesimpulan kausal terhadap tujuan penelitian kita. Dan yang ketiga, sampel ini haruslah mewakili populasi yang kita tentukan secara ilmiah. Oleh karena itu, biasanya sampel dalam eksperimen itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sampel kelompok eksperimen ataupun sekelompok yang kita berikan perlakuan, dan yang kedua sampel dalam kelompok kontrol atau kelompok yang tidak kita berikan perlakuan. Nah, lalu kemudian bagaimana hubungan antara populasi dan sampel dalam eksperimen tersebut? Nah, di dalam penelitian eksperimen, populasi itu adalah sekelompok individu atau objek yang kita jadikan target generalisasi. Sedangkan sampel itu adalah objek yang kita teliti secara langsung. Nah, peneliti menggunakan sampel untuk tujuan yang pertama menguji hipotesis dari penelitian kita, yang kedua melihat efek perlakuan yang kita berikan terhadap kelompok sampling, lalu kemudian kita menarik kesimpulan terhadap populasi kita saja. Jadi di luar populasi penelitian ini ada kemungkinan tidak bisa kita generalisasikan atau kita simpulkan. Nah, secara garis besarnya, agar hasil dari penelitian kita ini valid, tentu saja sampel itu harus memiliki kriteria. Yang pertama, representatif. Artinya, sampel yang kita pilih harus mewakili keseluruhan dari kelompok populasi. Lalu yang kedua, sampel yang kita pilih harus memiliki karakteristik yang setara antara kelompok. Dan yang ketiga, sampel yang kita pilih harus bebas dari bias. Nah, di dalam eksperimen sendiri ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah random sampling, di mana random sampling ini adalah pengambilan teknik yang kita ambil secara acak dari populasi. Keuntungan dari random sampling ini adalah meningkatkan representativitas, artinya orang-orang yang memang kita masukkan ke dalam kelompok sampling itu mewakili secara penuh dari populasi tersebut. Yang kedua yaitu jenis teknik sampling, purposive sampling, di mana teknik purposive sampling ini kita memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu, dan kriteria ini kita spesifikkan berdasarkan dengan kaitan dari penelitian kita. Biasanya, teknik sampling purposive sampling ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan juga penelitian perilaku, atau contohnya dalam keilmuan psikologi. Yang ketiga adalah random assignment, di mana random assignment ini merupakan pembagian sampel ke kelompok eksperimen dan kontrol secara acak. Nah, hal ini penting untuk kita lakukan agar menjaga validitas internal dari penelitian kita. Teknik selanjutnya adalah convenience sampling,
di mana pemilihan kelompok itu berdasarkan atas kemudahan akses. Tapi untuk teknik ini biasanya digunakan di dalam penelitian kuasi eksperimen. Nah, dalam penelitian eksperimen itu sendiri ada karakteristik sampling yang memang harus kita penuhi. Yang pertama adalah sampling itu harus homogenitas secara awal. Artinya, bagaimana dalam kelompok eksperimen dan kontrol itu harus memiliki perlakuan yang setara sebelum treatment itu kita berikan. Yang kedua, di dalam karakteristik sampling harus bisa dimanipulasi, karena kita harus memastikan sampling yang kita libatkan dalam penelitian harus bisa untuk diberikan treatment atau perlakuan tersebut. Selanjutnya, syarat dari karakteristik sampling itu adalah terukur. Artinya, kita harus menilai bahwa variabel dependen kita itu harus bisa kita ukur secara kuantitatif dan juga harus terkontrol, di mana variabel luar atau variabel-variabel yang mungkin bisa meningkatkan risiko kegagalan dari penelitian ini diminimalkan. Nah, dalam menentukan kausalitas dari sebuah penelitian eksperimen, peran sampel itu sangat besar ya, karena sampling itu sendiri sudah pasti berfungsi untuk menguji bagaimana hubungan antara sebab akibat yang kita pertanyakan di dalam pertanyaan penelitian. Kemudian kita juga melakukan pembandingan antar kelompok di dalam penelitian kita ini, serta kita harus memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan oleh sampling itu disebabkan oleh perlakuan, bukan karena faktor lainnya. Oleh karena itu, ketika Anda ingin memilih sampling di dalam penelitian eksperimen, harus sangat-sangat dipilih karena ini akan menentukan validitas internal, validitas eksternal, dan juga keakuratan kita dalam menyimpulkan hasil dari penelitian kita tersebut. Nah, ini adalah contoh dari penentuan sampling dalam keilmuan tasawuf ya. Misalnya, kita melakukan penelitian yang berjudul pengaruh zikir terhadap ketenangan jiwa. Maka populasi di sini adalah mahasantri di pesantren. Ini kita pilih karena memiliki latar belakang yang spesifik ya, yaitu mereka yang tinggal di pesantren. Kemudian untuk mewakili populasi tersebut, kita kemudian memilih sampling sebanyak 40 santri, di mana dari 40 itu kita bagi menjadi kelompok eksperimen yang diberikan treatment program zikir rutin, dan yang kedua adalah kelompok kontrol yang tidak diberi program khusus. Dan variabel yang akan kita ukur, variabel bebasnya adalah zikir, dan variabel dependennya adalah ketenangan jiwa. Nah, berdasarkan penelitian ini, hasil eksperimen itu dianggap dapat menunjukkan apakah zikir itu yang menyebabkan peningkatan ketenangan jiwa ataupun sebaliknya. Contoh yang kedua adalah penelitian yang berjudul pengaruh latihan muraqabah terhadap kesadaran spiritual, di mana populasi yang kita ambil adalah jamaah tarekat. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa latar belakang populasinya itu spesifik adalah jamaah tarekat, kemudian mengambil sampling sebanyak 30 orang. Desainnya adalah dengan kelompok kontrol dan eksperimen, di mana eksperimen itu diberikan perlakuan latihan muraqabah intensif dan juga kontrol dengan bentuk aktivitas biasa. Nah, penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan kausal antara bagaimana praktik tasawuf dan kesadaran spiritual. Nah, ini adalah contoh dalam keilmuan psikoterapi. Misalnya, efektivitas terapi zikir dalam menurunkan kecemasan. Nah, kita lihat di sini bahwa contohnya adalah individu dengan gangguan kecemasan ringan. Nah, mereka adalah populasi yang sama-sama memiliki gangguan kecemasan dalam taraf ringan, di mana samplingnya kita ambil 50 orang pasien, dengan kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan terapi zikir, dan kelompok kontrol yaitu kelompok yang diberikan terapi standar. Nah, berdasarkan hal ini, efektivitasnya kita lihat eksperimen itu adalah terapi zikirnya, yaitu treatment yang akan kita ukur, sedangkan kelompok kontrol tetap diberikan perlakuan, tetapi tidak dengan treatment yang akan kita ukur di kelompok eksperimen. Nah, berarti ini dibedakan antara treatmentnya. Sedangkan variabelnya adalah terapi zikir dan juga tingkat kecemasan. Nah, penelitian ini pada akhirnya digunakan untuk melihat apakah terapi yang berbasis spiritual efektif secara psikologis maupun tidak. Nah, contoh kedua adalah pengaruh mindfulness Islami terhadap stres, di mana kita ambil populasinya adalah mahasiswa yang memiliki stres akademik,
Samplingnya adalah 60 mahasiswa dengan desain eksperimen dan juga kontrol. Desain eksperimen di sini yaitu kelompok akan diberikan pelatihan mindfulness yang berbasis dengan tasawuf, sedangkan kelompok kontrol tidak kita berikan pelatihan. Nah, ini kita gunakan untuk menguji bagaimana hubungan kausalitas atau sebab akibat antara intervensi psikoterapi dan kaitannya dengan stres akademik. Oleh karena itu, kesimpulan di dalam materi ini adalah di dalam sebuah penelitian eksperimen, kita memang harus secara spesifik untuk menentukan apa itu populasi dan sampel. Karena populasi dan sampel itu merupakan komponen penting dalam penelitian eksperimen, di mana populasi akan menjadi sasaran generalisasi yang pada populasi inilah kesimpulan kita akan kita lekatkan secara umum. Sedangkan sampling itu menjadi objek yang diuji secara langsung dan di dalam penelitian eksperimen, sampling itu harus dipilih dan juga dibagi secara tepat agar dapat menunjukkan bagaimana hubungan kausalitas yang valid antar kedua variabel yang akan kita ukur. Nah, jika ini kita kaitkan dengan konsep keilmuan tasawuf dan psikoterapi, maka penggunaan populasi dan sampling akan memungkinkan pengujian ilmiah terhadap praktik spiritual dan terapi, sehingga dapat dibuktikan secara empiris dalam kerangka penelitian modern. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugas yang sudah diberikan pada materi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.